Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Saya adalah mahasiswa semester 3 Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Topik untuk diskusi kita kali ini berkaitan dengan sistem pendidikan di negara-negara maju. Dalam sesi diskusi kali ini, kami mendapatkan 2 artikel sebagai bahan acuan diskusi kami. Artikel yang pertama berjudul Recent Trends in Measure to Correct Education Inequalities in OECD Countries, Application of Text Meaning Methods, yang ditulis oleh Profesor Chol Choi-yong dan kawan-kawan. Artikel ini membahas bagaimana negara-negara OECD menangani ketimpangan pendidikan. Berdasarkan penelitian tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa masalah pendidikan di negara-negara maju, terutama dalam konteks negara-negara OECD, mencerminkan tantangan yang cukup kompleks dan beraneka ragam. Meski negara-negara seperti Amerika Serikat dan Korea telah melakukan investasi besar-besaran dalam upaya mengurangi kesenjangan pendidikan, kenyataannya, ketimpangan tersebut masih tetap ada, dan dalam beberapa kasus bahkan semakin memburuk. Ketidaksetaraan ini tidak hanya terbatas pada akses pendidikan, tapi juga berimbas pada hasil dan keberhasilan akademik, sehingga mempengaruhi mobilitas sosial dan kehidupan sosial individu secara umum. Salah satu masalah utama adalah ketidaksetaraan dalam akses dan hasil pendidikan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok ekonomi dan sosial tertentu, di mana anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah cenderung mengalami akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan peluang pendidikan yang berkualitas. Hal ini menyebabkan kinerja akademik yang lebih rendah dan memperkuat ketimpangan sosial yang ada. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam bentuk kebijakan untuk memerangi ketidaksetaraan ini, agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan. Jika dikaitkan dengan kondisi nyata di SDN Cikumbuan 3, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, tempat saya mengajar, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi memang menjadi salah satu penunjang keberhasilan performa akademik para siswa. Bagi siswa yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik, mereka tidak ada kesulitan dalam menyediakan kebutuhan penunjang pembelajaran, seperti alat tulis, buku, ataupun seragam layak pakai. Namun, bukan berarti bahwa sekolah hanya akan memberikan perhatian pada anak-anak yang berlatar belakang ekonomi bawaan saja. Melalui prinsip kesetaraan dan gotong royong, kami berupaya agar semua siswa mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik, tanpa membedakan status ekonomi tertentu. Bahkan, tak jarang sekolah memberikan fasilitas berupa buku dan alat tulis pada siswa yang tidak mampu, sehingga diharapkan dapat mendorong semua siswa untuk semangat belajar dan meningkatkan prestasi mereka. Masalah lain yang dihadapi oleh negara OECD adalah parenting background. Pengaruh latar belakang orang tua terhadap keberhasilan akademik anak-anak menjadi faktor penting yang memperkuat ketimpangan. Latar belakang pengasuhan, termasuk tingkat pendidikan dan sumber daya yang dimiliki, sangat berpengaruh terhadap kemajuan belajar anak. Hal ini akhirnya membutuhkan campur tangan dari negara lewat kebijakan yang mampu memberikan dukungan kepada keluarga dari latar belakang ekonomi rendah agar mampu memperluas akses mereka ke sumber daya pendidikan yang memadai. Saya selaku pendidik di SDN Cikumbuan 3 sangat sepakat bahwa pola asuh orang tua mempengaruhi motivasi dan kemampuan para siswa dalam belajar. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa para siswa yang tinggal bersama dengan orang tua kandung dan mendapat dukungan dalam pembelajaran menunjukkan kinerja pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan para siswa yang diasuh oleh nenek atau kerabat jauhnya. Hal ini juga diamini oleh penelitian Magdalena tahun 2023 yang menyatakan bahwa dukungan orang tua berpengaruh signifikan terhadap perilaku belajar siswa. Secara keseluruhan, masalah utama yang dihadapi negara-negara maju adalah keberlanjutan dan kompleksitas ketimpangan pendidikan. Isu ini memerlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tetapi bersikap komprehensif dan beragam. Sehingga, berbagai aspek ketidaksetaraan, baik dari akses, hasil, hingga faktor sosial dan ekonomi, dapat diatasi secara menyeluruh. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, agar ketimpangan yang ada dapat dikurangi secara signifikan dan membawa manfaat bagi pembangunan nasional dan ekonomi negara. Berdasarkan isi artikel dan dikaitkan pula dengan isi materi modul 7 dari studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, diketahui bahwa negara-negara OECD
telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah ketimpangan pendidikan tersebut. Yang pertama, banyak negara OECD fokus pada reformasi program dukungan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Misalnya, dengan mengembangkan program beasiswa, subsidi biaya pendidikan, dan fasilitas pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Negara OECD juga memberlakukan kebijakan yang mendukung perlindungan hak pendidikan serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan secara legal dan formal. Kebijakan ini termasuk peraturan tentang pemerataan akses, perlindungan terhadap diskriminasi, legislasi terkait pendidikan inklusif, serta mengakui keberagaman, termasuk keberagaman imigran dan kelompok minoritas. Keberadaan kerangka hukum yang kuat menjamin bahwa upaya-upaya tersebut dapat berlanjut dan terkontrol secara berkesinambungan. Negara OECD juga mengimplementasikan kebijakan untuk memberi peluang yang setara, seperti memperbaiki sistem pendidikan dasar dan menengah agar lebih adil, serta mengulangi pembelajaran yang terpisah berdasarkan status sosial ekonomi. Misalnya, banyak negara melakukan reformasi agar sekolah-sekolah yang tersisihkan secara sosial ekonomi tidak terus berlanjut dan menciptakan kesetaraan peluang bagi semua siswa. OECD juga mendorong reformasi program dukungan, terutama untuk mahasiswa dan siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang. Termasuk di dalamnya adalah pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas belajar bagi mereka yang membutuhkan, dan pengembangan program pelatihan dan mentoring. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan memperkecil kesenjangan sosial dalam memperoleh pendidikan. Artikel selanjutnya berjudul School Curriculum in Japan yang ditulis oleh Chi Nakayasu. Artikel ini menjelaskan tentang kurikulum yang dipakai dalam sistem pendidikan di Jepang. Kita tentu mengakui bahwa Jepang memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, yang menjadikan kualitas pendidikan mereka berada dalam posisi unggul. Jepang telah menunjukkan skor tinggi dalam PISA sejak awal program ini, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2000. Skor PISA Jepang secara konsisten berada di tingkat tinggi, menunjukkan keberhasilan sistem pendidikannya. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa sistem pendidikan di Jepang sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh konteks sosial serta politik lokal yang ada di negara tersebut. Faktor ini memainkan peranan penting dalam menentukan arah dan isi kurikulum nasional yang berlaku di seluruh wilayah Jepang. Kurikulum ini tidak hanya berisi tujuan dan sasaran pendidikan yang bersifat umum, tetapi juga bagaimana kompetensi kunci dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam berbagai mata pelajaran di tingkat dasar dan menengah. Pengembangan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global menjadi prioritas utama pemerintah Jepang, terutama dalam menghadapi tantangan dunia internasional yang semakin kompetitif. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah melakukan revisi kurikulum nasional sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2029. Sebagai langkah strategis untuk menjawab penurunan prestasi PISA Jepang yang sebelumnya cukup signifikan. Revisi ini diarahkan pada peningkatan kemampuan peserta didik dalam aspek membaca, matematika, dan sains dengan memberikan penekanan khusus pada penguasaan kompetensi pendasar serta kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang kompleks. Selain fokus pada kompetensi akademik tersebut, kurikulum juga mensyaratkan pengembangan keterampilan praktis dan aplikasi nyata yang dapat langsung digunakan dalam kehidupan dan dunia kerja, sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar tenaga kerja global. Sistem pendidikan Jepang yang kuat dan terorganisasi secara sistematis mampu mendukung penerapan kurikulum yang bersifat adaptif tersebut, sehingga mampu merespon perubahan dan memastikan keberhasilan dalam pencapaian hasil belajar. Faktor-faktor ini secara bersama-sama berkontribusi terhadap keberhasilan Jepang dalam meraih skor tinggi dalam PISA, yang tidak hanya menunjukkan kualitas pendidikannya, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dan budaya belajar yang disiplin dan berorientasi pada kualitas. Keberhasilan dalam hal ini menunjukkan bahwa desain kurikulum yang fleksibel mampu beradaptasi dan berfokus pada pengembangan kompetensi serta sistem pendidikan terorganisasi dengan baik merupakan faktor kunci dari prestasi internasional Jepang. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam diskusi sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.